Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil kerja kami yang berjudul Sejarah Panglima Laut di Provinsi Aceh. Saya sendiri Nurma Yuliza dan rekan saya Munawwarah. Baiklah, nama saya Raihan. Kenapa nama saya Raihan Azmi? Nama saya Ayu Anissa. Dan Umum Panglima Laut. Keistimewaan Provinsi Aceh diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan turunannya seperti Kanun Nomor 10 tentang Lembaga Adat. Nah, berdasarkan hal itu, pemerintah daerah Provinsi Nan membuat Peraturan Daerah atau Perda Nomor 7 Tahun 2000, di mana pada bab 2 pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa lembaga-lembaga adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tetap dipertahankan, dimanfaatkan, dipelihara, diberdayakan, dan dilakukan. Sejarah hukum adat laut atau Panglima Laut. Nah, sejarah Panglima Laut ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, hukum Panglima Laut ini dibuatkan oleh Sultan Iskandar Muda. Nah, pada saat itu, Panglima Laut sudah diperhatikan dan diatur dalam aturannya. Itu, Sultan memberi surat kepada para uli balang setingkat bupati atau wali kota untuk menetapkan hukum adat laut dan sekaligus mengangkat seorang panglima laut. Nah, keberadaan panglima laut diakui dan dilindungi oleh hukum negara. Konsekuensi pengakuan hukum laut tersebut dengan segala norma hukumnya wajib dipatuhi oleh anggota masyarakat yang berada di bawah kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Nah, substansi dari hukum laut tersebut yaitu berhubungan langsung dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan. Secara implisit, hukum adat laut tersebut menerangkan bahwa adanya kewenangan dari Sultan untuk mengatur mengawal sumber daya laut yang ada bagi peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Nah, pada awalnya pelaksanaan yang dikawal Panglima Laut hanya diperuntukkan bagi wilayah tertentu, yaitu wilayah Lu atau Kuala, penggunaan alat tangkap atau patangan-patangan dalam kegiatan penangkapan ikan menjadi tujuan utama dalam mekanisme pengaturannya. Adapun tugas Panglima Laut saat itu yaitu yang pertama, memungut cukai pelabuhan dan mobilisasi peperangan. Cukup lama terabaikan, kembali mendapat porsi ketika diberlakukan Perda Nomor 2 Tahun 1990 tentang pembinaan dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan masyarakat beserta lembaga adat provinsi daerah istimewa Aceh. Nah, Perda ini telah mengangkat dan menempatkan Panglima Laut sebagai lembaga resmi negara di Provinsi Aceh. Nah, keberadaan ini semakin diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, di mana penyelenggaraan kehidupan adat termasuk lembaga Panglima Laut menjadi Pasca tsunami, hukum adat laut atau Panglima Laut semakin kokoh. Beberapa peraturan tingkat daerah atau kanun diterbitkan untuk memperkuat aturan yang sudah ada. Yang pertama, Kanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat. Kemudian, Kanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat secara eksplisit telah mengakui lembaga Panglima Laut sebagai bagian dari adat yang diberi seperangkat wewenang untuk mengatur hukum adat di laut. Pengaturan hukum adat laut dan Panglima Laut. Batas pengelolaan sumber daya. Yang pertama ada Panglima Laut tingkat provinsi. Nah, Panglima Laut tingkat provinsi ini mengatur pengelolaan sumber daya perikanan pada tingkat provinsi. Kemudian yang kedua ada Panglima Laut tingkat kabupaten. Panglima Laut tingkat kabupaten mengatur pengelolaan sumber daya perikanan di tingkat kabupaten. Kemudian yang ketiga ada Panglima Laut tingkat LO. Panglima Laut tingkat LO ini mengatur pengelolaan sumber daya perikanan pada tingkat desa. Kemudian ada sistem aturan. Nah, pada sistem aturan ini ada yang memuat beberapa peraturan yang memang tidak boleh dilanggar. Yang pertama ada hari pantang melaut, di mana para nelayan tidak boleh melaut pada hari itu. Yang pertama ada hari raya Idul Fitri, di mana 3 hari penuh nelayan tidak boleh ke laut. Yang kedua ada 3 hari pada hari raya Idul Adha. Yang ketiga hari tsunami 1 hari penuh, hari kenduri laut 3 hari penuh, hari Jumat 1 hari penuh, dan perayaan hari kemerdekaan 1 hari penuh. Kedua, apabila melanggar, maka Panglima Laut mengambil tindakan. Jika seseorang melanggar aturan yang ditetapkan oleh Panglima Laut, maka Panglima Laut yang ada di dalam tersebut akan mengambil tindakan. Yang ketiga, tata cara penangkapan ikan dengan rumpun. Di sini aturan yang diatur adalah yang pertama peletakan rumpun laut dalam, bagi hasil penempatan rumpun di pinggir, dan rumpun yang pemiliknya berdomisili di luar Aceh tidak boleh meletakkan rumpun di perairan Aceh. Nomor 4, tata cara kayu apung, di mana jika melihat beberapa kayu apung maka hanya boleh mengambil satu. Dan kedua, apabila kayu apung yang telah dinilai oleh seseorang diambil oleh pelaut lain, maka pelaut lain tersebut wajib memberikan seperempat hasil tersebut kepada penelayan telah melihatnya. Yang kelima, larangan penggunaan pukat trawl, racun, bahan kimia, pengumuman serta alat lain yang merusak terumbu karang, di mana alat-alat tersebut dapat merusak ekosistem laut. Selanjutnya ada sistem hak. Adapun tugas dari Panglima Laut yaitu memelihara dan mengawasi ketentuan-ketentuan hukum adat ada di laut,
Yang kedua, mengkoordinasi dan mengawasi setiap usaha penangkapan ikan di laut, menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara sama nelayan atau kelompoknya, mengurus dan menyelenggara upacara adat laut, kemudian menjaga dan mengawasi agar pohon-pohon di tepi sungai tidak ditebang, kemudian penghubung antara nelayan dan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan perikanan, meningkatkan usaha yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan. Terakhir, mengatur jadwal-jadwal ritual yang berhubungan dengan masyarakat nelayan, misalnya kenduri laut. Sistem sanksi. Nah, di sini sanksi yang ditetapkan terhadap pelanggaran hari pantang laut adalah yang pertama, seluruh hasil tangkapan disita menjadi milik lembaga adat laut setelah dipotong biaya perkara. Kemudian, dilarang melaut setidaknya selama 3 hari. Jika seseorang melanggar hari pantang melaut, maka sanksi yang dia dapatkan ada 2, yaitu seluruh hasil tangkapan disita menjadi milik lembaga adat laut setelah dipotong biaya perkara. Kemudian, dilarang melaut setidaknya 3 hari dan setinggi-tingginya 7 hari. Pengambilan keputusan dilakukan oleh Panglima Laut secara informal. Hukum pelanggaran dapat dilakukan melalui mekanisme tertentu, yaitu pelanggar tidak berhadapan langsung dengan Panglima Laut, tetapi terlebih dahulu harus diselesaikan oleh struktur paling bawah di mana pelanggaran terjadi. Misalnya, apabila terjadi pelanggaran atau perselisihan di antara anak board atau ABK, maka yang menerapkan sanksi adalah pawang board yang menjadi atasan anak board. Sistem monitoring dan evaluasi. Kegiatan pemantauan sehari-hari dilakukan oleh masyarakat dan Panglima Laut. Hal ini dikarenakan kelembagaan Panglima Laut bersifat komunitas. Nah, sistem komunitas ini berlaku di mana organisasi-organisasi yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Yang paling tinggi ada Panglima Laut C, kemudian Panglima Laut Lo, Panglima Laut, dan Pangpukat. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, jangan lupa di komen, like, and subscribe.